Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 12, kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan 1. Yashifa Nurul Aini, 2. Ade Putri Ardianti, 3. Tamara Khansa Yustria Yasmin, dan yang keempat, Irfan Adi Nugroho. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan sebuah video animasi tentang permainan lempar sandal. Selamat menyaksikan. Mata pelajaran yang diintegrasikan pada permainan lempar sandal ini ada 3. Yang pertama yaitu matematika. Pendidik dapat mengetahui kemampuan berhitung siswa dengan cara siswa akan menghitung terlebih dahulu jumlah sandal yang nantinya akan digunakan dalam permainan lempar sandal. Atau pendidik juga bisa memberikan pertanyaan seputar matematika kepada siswa untuk menentukan tim manakah yang akan berjaga dan akan bermain terlebih dahulu. Yang kedua yaitu seni budaya. Pendidik dapat membuat aturan untuk siswa menyanyikan terlebih dahulu lagu-lagu daerah sebelum memulai permainan lempar sandal. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran IPA. Untuk menentukan tim mana yang akan berjaga dan akan bermain terlebih dahulu, pendidik dapat memberikan kuis seputar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kompetensi dasar yang digunakan adalah KD 3.1, yaitu memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan dan atau tradisional. Indikator yang pertama yaitu mengetahui prosedur kombinasi gerakan lari dan lempar dalam sebuah permainan sederhana. Yang kedua, melakukan gerakan berlari dan melempar secara terkoordinasi. Yang ketiga, melempar sesuatu secara terarah. Yang keempat, melakukan gerakan antisipasi atau menghindar dari lemparan. Yang kelima, berlari sambil membawa sesuatu yang ringan. Untuk tahapan yang pertama, yaitu tahap persiapan. Pertama-tama, guru dan pemain harus mempersiapkan arena serta alat dan bahan yang akan digunakan dalam permainan lempar sandal terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sandal dan juga tali rafia yang nantinya akan digunakan untuk membuat petak. Yang harus dipersiapkan selanjutnya yaitu membagi kelompok. Para pemain lempar sandal yang berjumlah 8 orang dengan nama Anggit, Doni, Raffi, Lukman, Ella, Siti, Fajriah, dan Intan akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan tim B, yang mana masing-masing tim ini terdiri dari 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Nah, setelah menentukan tempat, mempersiapkan alat dan bahan, serta membagi kelompok, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat 4 garis dengan jarak tertentu, menggunakan tali rafia yang telah disediakan. Kemudian, beri nomor 1 untuk garis pertama, nomor 2 untuk garis kedua, nomor 3 untuk garis ketiga, dan nomor 4 untuk garis keempat. Tahapan yang kedua yaitu tahap gerakan merangkak. Pada tahapan ini, masing-masing kelompok akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat mencapai garis finish lebih cepat. Tim A berdiri berjajar di belakang garis 1 dan tim B berdiri berjajar di belakang garis 4. Masing-masing anggota dari kelompok tersebut bersiap-siap di garis start masing-masing untuk melakukan perlombaan merangkak.
Setelah aba-aba dimulai, masing-masing dari anggota kelompok langsung melakukan gerakan merangkak secara bergantian dengan anggota lainnya sesuai urutan. Anggota pertama kelompok A akan merangkak sampai pada ujung garis nomor 2, kemudian kembali lagi ke garis nomor 1. Dan anggota pertama kelompok B akan merangkak sampai pada garis nomor 3, kemudian kembali lagi ke garis nomor 4. Tahapan yang selanjutnya, alias tahapan yang ketiga, adalah tahap gerakan berjalan bersama. Setelah semua anggota kelompok berkumpul kembali di garis start masing-masing, seluruh anggota kelompok akan bergandengan tangan untuk melakukan gerakan jalan cepat menuju garis finish masing-masing. Garis nomor 2 untuk kelompok A dan garis nomor 3 untuk kelompok B. Setelah mencapai garis finish, setiap kelompok kembali lagi ke garis start masing-masing, masih dengan formasi yang sama. Nah, setelah sampai di garis start, masing-masing kelompok akan membangun benteng atau piramida yang terdiri dari 3 sandal. Setelah benteng atau piramida sandal berhasil berdiri, masing-masing kelompok harus bergegas kembali ke garis finish masing-masing dengan formasi dan gerakan yang sama. Kelompok yang mampu mencapai garis finish terlebih dahulu akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru seputar penjumlahan, bilangan cacah, serta pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahapan yang keempat, yaitu tahap melempar sandal. Kelompok yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan diberikan kesempatan untuk merobohkan benteng sandal milik lawan. Namun, apabila tidak ada satupun anggota yang berhasil merobohkan benteng sandal milik lawan, maka kesempatan tersebut akan dialihkan ke tim lawan. Begitu pula ketika kelompok yang diberi pertanyaan tidak mampu menjawab, maka kesempatan tersebut akan diberikan kepada tim lawan. Kelompok yang berkesempatan untuk merobohkan benteng lawan akan melemparkan sandal dari garis finish. Masing-masing anggota kelompok tersebut akan mendapatkan giliran untuk melempar sandal ke benteng sandal milik kelompok lawan. Ketika kelompok pelempar berhasil merobohkan benteng sandal milik lawan, maka permainan pun dimulai. Permainannya memiliki mekanisme yang sama dengan permainan lempar sandal pada umumnya. Kelompok yang mendapatkan giliran untuk melempar sandal atau yang kita sebut sebagai kelompok pelempar harus mampu menyusun kembali benteng sandal tersebut sebelum semua anggotanya terkena lemparan sandal. Sementara itu, kelompok yang kalah atau kelompok penjaga akan berusaha untuk melemparkan sandal ke arah badan dari pemain kelompok pelempar menggunakan satu sandal yang telah disediakan. Kelompok penjaga harus mampu melemparkan sandal ke arah badan semua pemain dari kelompok pelempar sebelum benteng sandal kembali tersusun. Begitu pula untuk kelompok pelempar harus mampu menyusun kembali benteng sandal tersebut sebelum kehabisan anggota karena telah terkena lemparan sandal dari kelompok penjaga. Jika kelompok pelempar berhasil memenangi permainan dengan berhasil menyusun ketiga sandal, maka kelompok tersebut akan mendapatkan 1 poin dan berganti peran dengan kelompok penjaga. Begitu pula sebaliknya, apabila kelompok pelempar telah kehabisan pemain terlebih dahulu, karena pemainnya telah terkena lemparan sandal dari kelompok penjaga, maka mereka tidak akan mendapatkan poin dan harus berganti peran dengan kelompok penjaga.
Demikianlah video animasi permainan lempar sandal dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.